Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang materi aljabar. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Amelia Pasaribu dengan NIM 0305182090 Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Beberapa dari kalian tentunya memiliki masalah dalam belajar matematika, tak terkecuali pada materi aljabar. Nah, dalam video ini akan membuat kalian lebih bersemangat dan mudah memahami materi aljabar. Maka dari itu, mari kita simak pembahasannya. Kompetensi dasar pada materi kali ini adalah 3.5 menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama, siswa dapat mengenal bentuk aljabar. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar dengan benar. Dan yang keempat, siswa dapat menyelesaikan operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Langsung saja kita masuk pembahasan, yaitu materi aljabar. Pendahuluan. Di sekitar kita, banyak orang menyatakan banyaknya suatu benda dengan bukan satuan benda tersebut, tetapi menggunakan satuan kumpulan dari banyaknya benda tersebut. Misalnya, 1 karung beras, 1 karung tepung, 1 keranjang apel, 1 kardus buku, dan lain-lain. Jadi, sebenarnya apa itu aljabar? Nah, untuk lebih memahami materi aljabar, mari kita simak bersama ilustrasi permasalahan berikut ya. Halo Ibu Eli, halo Pak Thohir. Pak Thohir, kelihatannya Bapak membeli banyak buku ya? Iya Bu, ini pesanan dari sekolah. Saya membeli 2 kardus dan 3 buku. Bu Eli beli apa saja? Saya hanya membeli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya. Dari ilustrasi masalah tersebut, maka dapat dituliskan Pak Thohir membeli 3 buku plus 2 kardus, sedangkan Bu Eli membeli 5 buku. Selanjutnya kita akan mengganti ilustrasi buku dengan X dan kotak dengan Y, sehingga dapat dituliskan kembali 3X ditambah 2Y dan 5X. Nah, kedua bentuk inilah yang dinamakan dengan bentuk aljabar. Maka dari itu, bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Untuk memastikan bahwa kalian paham dengan penjelasan tadi, silahkan stop video ini terlebih dahulu dan kerjakan soal berikut ini ya. Pada bentuk aljabar terdapat beberapa unsur seperti pada gambar. Pada gambar ini, silahkan kalian ungkapkan sesuai dengan bahasa kalian sendiri definisi dari unsur-unsur tersebut. Nah, jika sudah, silahkan kalian cek definisi kalian dan cocokkan dengan definisi ini. Yang pertama, yaitu variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Yang kedua, yaitu koefisien, di mana koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Dan konstanta. Konstanta adalah suku pada bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Dan untuk mengetahui apakah kalian paham dengan materi ini, silahkan kalian stop video ini terlebih dahulu dan kerjakan soal berikut ini ya.
Selanjutnya, kita akan masuk pada materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Silahkan perhatikan ilustrasi permasalahan berikut. Pada hari Minggu, Ella pergi ke pasar. Di sana, Ella membeli 4 buah stroberi dan 2 buah mangga. Sesampainya di rumah, Ella memberikan 2 buah stroberi kepada adiknya. Kemudian, pada sore hari, Ella kembali ke pasar dan membeli 3 buah stroberi dan 5 mangga. Jadi, ada berapa total buah stroberi dan mangga yang Ella miliki saat ini? Nah, untuk mengetahui ada berapa total mangga dan stroberi, mari kita kerjakan bersama-sama. Pertama, Ella membeli 4 buah stroberi dan 2 buah mangga. Dapat kita tuliskan seperti ini. Kemudian, sesampainya di rumah, Ella memberi 2 buah stroberi kepada adiknya, sehingga buah stroberi berkurang 2. Kemudian pada sore hari, Ella pergi ke pasar. Dia membeli 3 buah stroberi dan 5 mangga. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengelompokkan buah stroberi dengan buah stroberi serta buah mangga dengan buah mangga. Sehingga bentuk operasinya akan menjadi seperti ini. Dan sisa buah yang dimiliki oleh Ella adalah sebanyak 5 buah stroberi dan 7 buah mangga. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita misalkan buah stroberi menjadi X dan buah mangga menjadi Y, sehingga bentuk aljabarnya dapat dituliskan seperti berikut ini. Jadi, yang perlu diperhatikan pada saat mengerjakan soal operasi penjumlahan dan pengurangan adalah memastikan bahwa variabelnya sama. Apabila terdapat variabel yang berbeda, maka bentuk tersebut tidak dapat dilakukan pengoperasian. Dan untuk mengetahui apakah kalian paham dengan materi ini, silahkan kalian stop video ini terlebih dahulu dan kerjakan soal berikut ini ya. Materi selanjutnya yaitu perkalian bentuk aljabar, di mana dalam perkalian bentuk aljabar terdapat bentuk umumnya yaitu X ditambah A dikali X ditambah B. Selanjutnya yaitu sifat-sifat operasi perkalian. Yang pertama, sifat komutatif, di mana A dikali B sama dengan B dikali A, di mana A dan B merupakan bentuk aljabar. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif, di mana A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C, di mana A, B, dan C merupakan bentuk aljabar. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif, perkalian terhadap penjumlahan, di mana A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C tutup kurung, di mana A, B, dan C merupakan bentuk aljabar. Selanjutnya, A dikali buka kurung B dikurang C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikurang buka kurung A dikali C tutup kurung, di mana A, B, dan C merupakan bentuk aljabar. Baiklah, yang pertama yaitu perkalian suku 1 dengan suku 1, di mana contohnya yang pertama 3 dikali B sama dengan 3B. Kemudian yang kedua min 2A dikali 3B sama dengan min 2 dikali 3 sama dengan min 6. A dikali B sama dengan AB, maka hasilnya min 6AB. Dan untuk soal yang ketiga yaitu 4P dikali 2P kuadrat. Maka yang pertama kita kalikan 4 dikali 2 sama dengan 8. Dan P dikali P kuadrat sama dengan P pangkat 3. Maka hasil akhirnya yaitu 8P pangkat 3. Dari contoh di atas dapat kita simpulkan
bahwa perkalian itu tidak harus dengan suku sejenis. Kemudian, koefisien kita kalikan dengan koefisien atau angka kita kalikan dengan angka. Variabel kita kalikan dengan variabel atau huruf kita kalikan dengan huruf. Dan yang terakhir, jika ada variabel berpangkat, misalkan A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan, yaitu A pangkat M ditambah N, seperti pada contoh soal nomor 3. Selanjutnya yaitu perkalian suku 1 dengan suku 2 atau lebih. Contoh yang pertama yaitu 2 dikali dalam kurung A ditambah 5 sama dengan 2 kita kalikan dengan A, maka 2A. Dan 2 kita kalikan dengan 5 sama dengan 10. Maka hasil akhirnya adalah 2A ditambah 10. Untuk soal yang kedua yaitu min 3A dikali dalam kurung A dikurang 5 sama dengan min 3A dikali A, yaitu min 3A kuadrat. Selanjutnya kita kalikan min 3A dikali min 5, di mana negatif dikali negatif sama dengan positif. Maka hasil dari min 3A dikali min 5 sama dengan 15A. Sehingga hasil akhir dari min 3A dikali dalam kurung A dikurang 5 sama dengan min 3A kuadrat ditambah 15A. Untuk contoh soal yang ketiga yaitu min M dikali dalam kurung M kuadrat ditambah 3M dikurang 2N sama dengan min M dikali M kuadrat sama dengan min M pangkat 3. Selanjutnya kita kalikan min M dikali 3M sama dengan min 3M kuadrat. Kemudian kita kalikan min M dikali 2N sama dengan 2MN. Maka hasil akhirnya yaitu min M pangkat 3 dikurang 3M ditambah 2MN. Selanjutnya kita masuk materi pembagian aljabar. Pembagian dengan suku 1. Pembagian suku 1 prinsipnya sama dengan perkalian, yaitu tidak harus dengan suku sejenis, tapi angka harus dibagi dengan angka, koefisien harus dibagi dengan koefisien, konstanta harus dibagi dengan konstanta, dan huruf yang sama harus dibagi dengan huruf yang sama. Berikutnya, jika ada variabel berpangkat seperti A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya kita kurang, maka A pangkat M dikurang N. Contoh yang pertama yaitu 8A kuadrat dibagi 2A sama dengan, jadi di sini angka dibagi dengan angka, huruf yang sama harus dibagi dengan huruf yang sama, maka hasilnya yaitu 4A, karena 8 dibagi 2 sama dengan 4 dan A kuadrat dibagi A sama dengan A. Untuk contoh yang kedua yaitu min 10A pangkat 3B kuadrat dibagi 5AB, maka hasilnya min 2A kuadrat B, karena min 10 dibagi 5 sama dengan min 2, A pangkat 3 dibagi A sama dengan A kuadrat, dan B kuadrat dibagi B sama dengan B. Dan untuk contoh yang ketiga yaitu 6Y dikurang 8 dibagi 2, di mana pembagi 2 ini harus dibagi oleh seluruh unsur yang ada di atasnya. Pertama, 6Y dibagi 2 sama dengan 3Y, dan min 8 dibagi 2 sama dengan min 4. Jadi, semua unsur yang ada di pembilang harus kita bagi dengan penyebutnya. Selanjutnya yaitu pembagian dengan suku 2, di mana contohnya 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 15 dibagi x ditambah 5. Untuk menyelesaikan soal pembagian ini, kita bisa menggunakan konsep pembagian yang seperti sekolah dasar, yaitu 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 15 dibagi x
ditambah 5. Tinggal kita pikirkan, 2x kuadrat dibagi x berapa ya? Yaitu 2x. Tinggal kita kalikan, dimana 2x dikali x sama dengan 2x kuadrat. Kemudian 2x dikali 5 sama dengan 10. Kemudian tinggal kita kurangkan, 7x dikurang 10x sama dengan min 3x. Kemudian diturunkan min 15, sehingga min 3x dikurang 15 dibagi x ditambah 5. Maka kita pikirkan lagi, min 3x dibagi x berapa ya? Yaitu min 3. Kita kalikan, min 3 dikali x sama dengan min 3x, min 3 dikali 5 sama dengan min 15. Sehingga dapat kita kurangkan. Min 3x dikurang 15 dikurang min 3x dikurang 15 sama dengan 0. Maka 2x dikurang 5 adalah hasil pembagian dari 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 15 dibagi x ditambah 5. Dan untuk mengetahui apakah kalian paham dengan materi perkalian dan pembagian bentuk aljabar, silahkan kalian kerjakan soal berikut ini. Cukup sekian untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.